Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai motivasi dan kepuasan kerja yang beranggotakan yang pertama Novi Lailatul Badriah dengan NIM terakhir 1047, yang kedua Putri Aulia Ramadhani 1016, Alia Rohali dengan NIM terakhir 1114, dan saya sendiri Rani Anggreni dengan NIM terakhir 1035, Abdul Wahid 1022, Teguh Forkani 1067, Zulfati Bakiatus Solihah 1127, dan yang terakhir Gani Arista Maulana dengan NIM terakhir 1078. Pengertian motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh sebuah kekuasaan dalam diri dan kekuatan pendorong. Sedangkan kepuasan kerja semakin banyak aspek dalam pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. Menurut Hasibuan 2004, motivasi kerja dapat memberi energi yang menggerakkan segala potensi yang ada, menciptakan keinginan yang tinggi, serta meningkatkan kegairahan bersama dalam bekerja. Selanjutnya, menurut Kleiner 2005, kepuasan kerja merupakan perasaan atau sikap seseorang terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu, kepuasan kerja juga dapat diartikan sebagai sebuah efektivitas atau respon emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan. Faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Syarifuddin 2016. Pertama, ada kepemimpinan, di mana fungsi pokok kepemimpinan menurut Rifai 2005 dalam Syarifuddin 2016 dibagi menjadi 5, yaitu pertama, fungsi instruktif, di mana fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator adalah pihak yang menentukan segala perintah untuk dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kemudian ada fungsi konsultatif, di mana fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Tahap konsultasi dari pemimpin pada orang-orang yang dipimpin dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan pada saat pelaksanaan. Kemudian ada fungsi partisipasi, di mana anggota ikut serta dalam mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Fungsi ini secara terkendali dan terarah dengan kerjasama dan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keempat, ada fungsi delegasi, di mana fungsi ini memberikan pelimpahan wewenang untuk membuat atau menetapkan keputusan kepada pihak penerima delegasi, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Kemudian ada fungsi pengendalian, di mana bentuk kepemimpinan yang sukses atau efektif dalam mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam kondisi yang efektif. Yang kedua ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang tidak nyaman akan menurunkan motivasi kerja karyawan dan menurunkan produktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja yang baik merupakan salah satu faktor penunjang produktivitas karyawan yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan tingkat kinerja karyawan itu sendiri. Yang ketiga, ada komitmen organisasi, yaitu keterikatan pegawai pada organisasi di mana pegawai tersebut bekerja. Komitmen ini dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang kompeten dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Keterlibatan itu dapat ditandai dengan 3 hal, yaitu penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi, kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi, dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan di dalam organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara dalam Syafrina, faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja ada 2 faktor, yaitu faktor yang ada pada diri karyawan dan faktor pekerjaannya. Pada faktor karyawan, hal-hal yang mempengaruhinya yaitu kecerdasan, kecakapan khusus, umur, jenis kelamin, kondisi fisik, pendidikan, pengalaman kerja, masa kerja, kepribadian, emosi, cara berpikir, persepsi, dan sikap kerja. Pekerja yang berada pada lingkungan kerja yang memberikan tantangan yang konstan perlu menggunakan pikiran, keterampilan, pendidikan, dan keahliannya untuk mencari solusi dari masalah-masalah yang ditemukan. Pekerjaan yang tidak monoton memungkinkan karyawan untuk membuktikan dirinya, sehingga mengarah pada kepuasan kerja yang besar. Yang kedua, faktor pekerjaan. Hal yang mempengaruhinya yaitu
jenis pekerjaan, struktur organisasi, pangkat atau golongan, kedudukan, mutu pengawasan, jaminan finansial, kesempatan, promosi jabatan, interaksi, dan hubungan kerja. Pengorganisasian yang bagus, jabatan, serta upah yang tepat akan meningkatkan kepuasan kerja seorang karyawan. Baik, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Sutrisno tahun 2009. Ada kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen, dan pengawasan. Selanjutnya yang keenam yaitu faktor intrinsik dalam pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan. Yang ketujuh yaitu kondisi kerja. Termasuk di sini kondisi tempat kerja, ventilasi, penyiaran, kantin, dan tempat parkir. Yang kedelapan aspek sosial dalam pekerjaan, yaitu merupakan salah satu sikap yang sulit untuk digambarkan akan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak puas dalam bekerja. Yang kesembilan komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Hal ini adanya ketersediaan pihak atasan untuk mau mendengar, memahami, dan mengakui pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas terhadap kerja. Yang ke-10 ada fasilitas. Fasilitas di sini termasuk rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan standar suatu jabatan, dan apabila dapat dipenuhi akan menimbulkan rasa puas. Kesimpulan dari presentasi kali ini ialah motivasi dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang positif, di mana jika karyawan memiliki nilai kepuasan yang tinggi, maka juga diikuti dengan nilai motivasi yang tinggi. Atau pada saat seseorang karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang sedang, maka diiringi juga tingkat motivasi kerja yang sedang pula. Nah, dalam hal ini dapat diartikan bahwasannya karyawan yang sudah mencapai pada level kepuasan yang tinggi, maka akan mendorong karyawan-karyawan tersebut mencapai pada level kerja yang maksimal, sehingga memberikan aspek kenyamanan dan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan ataupun tugas-tugasnya. Demikian, jika perusahaan menginginkan kualitas SDM yang unggul, maka haruslah mampu terlebih dahulu untuk menciptakan aspek-aspek kepuasan kerja untuk seluruh karyawannya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.